Halo Lur, gimana kabarnya? Semoga baik ya. Di video kali ini saya akan mereview case untuk Xiaomi Redmi Note 9. Hal ini karena bagian kamera Note 9 kan cukup nonjol. Jadi review case ini supaya memberitahu case mana yang aman buat HP, dalam artian buat kameranya tidak terlihat nonjol, jadi aman saat ditaruh di meja. Tapi tidak ada link. Di sini saya hanya akan memberitahu namanya saja di deskripsi. Nanti kalian bisa mencarinya di marketplace Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee ya. Oke, sekarang kita mulai saja dari case yang pertama. Ini case-nya namanya carbon fiber. Ini saya beli yang 45.000. Ini yang paling bagus menurut saya pribadi karena bagian belakang polos, tidak tulisan merek. Serta di sini ada The Ultimate Experience HM Note 9. Jadi ini khusus buat Redmi Note 9 ya. Saya beli ini karena dia lebih tebal daripada yang murah. Karena kan tujuannya kan buat melindungi kamera sama HP kan ya. Jadi agak tebal aja nggak apa-apa. Terus di sini bagian kameranya, bagian depannya dia lebih tinggi dari layar. Bagian speaker dan sensornya juga masih terbuka. Bagian ear blaster sama satunya lagi ini mic juga masih aman. Terus bagian tombol di sini enak, clicky, empuk karena dia ada space-nya gitu ya di tepiannya. Enak, empuk tombolnya. Terus di bagian bawah baik jack audio, mic, speaker sama ke lubang charger juga pas, tidak ada yang miring gitu. Untuk bagian kamera sendiri di sini dia modelnya lost, jadi maksudnya dari kamera sama fingernya menyatu lubangnya, tidak ada jedanya kecuali di bagian flash ya. Terus untuk ketinggian sendiri case-nya ini lebih tinggi daripada kamera. Jadi kalau digunakan atau diletakkan di meja dia aman ya, tidak langsung kena kamera. Untuk pegangnya juga solid ya, karena bahannya juga cukup tebal dan modelnya juga simple. Ini juga cocok buat kalian yang cari case simple yang nggak neko-neko. Dan kalian bisa menemui banyak merek di pasaran. Kemudian case yang kedua di sini yang kita bahas adalah Honeycomb. Ini masuk kategori armor ya, karena dia tebel, lumayan tebel. Di sini dia bahannya plastik ya, polikarbonat. Bagian dalam dia ada teksturnya gitu seperti sarang lebah ya, seperti yang dilihat. Cuma di bagian belakang dia dipegangnya halus. Terus di bagian tepinya dia ada rubber hitam gitu. Mungkin ini fungsinya supaya HP tidak lecet saat pemasangan. Sekarang kita coba aja. Oke, ini setelah kita coba tuh, ini case-nya juga fit ya sama HP-nya, tidak longgar. Dipegang juga nggak terlalu tebal untuk ukuran case armor. Di bagian lubang speaker juga pas. Di bagian atas ear blaster juga pas ya, tidak menceng. Jadi bisa digunakan dengan baik. Untuk bagian tombolnya di sebelah kanan di sini agak keras, mungkin karena kategori case armor ya. Terus di bagian bawah baik jack audio, speaker sama lubang charger di sini juga pas. Lubang chargernya juga gede, jadi masuk ya kalau dimasukin kabel. Kan kebanyakan kan ada case armor yang nggak bisa dipakai charger bawaan kan. Untuk di bagian belakang di sini kita ke bagian kamera, dia lubangnya misah ya antara kamera sama fingerprint, ini bagus. Terus flashnya dia menyatu dengan kamera. Untuk ketinggiannya sendiri case-nya lebih tinggi dari kamera ya. Jadi kalau kalian taruh di meja aman karena nggak langsung kena itunya, kameranya. Ini cocok buat kalian yang case-case yang pengen tampil beda aja karena dia model teksturnya kayak sarang lebah gini, sarang madu ya. Oke, ini case selanjutnya adalah Translucent Aero 4 Corner. Ini sebenarnya kayak case-case yang kebanyakan di Indonesia ya, yang dijual mulai 30 ribuan itu. Tapi ini bagian tepinya ada ada tonjolannya, bumnya gitu buat meredam kalau jatuh. Kalau kita pasang aja ya. Oke, ini case-nya ternyata tipis ketika dipasang. Feel-nya juga tipis banget, nggak terlalu beda jauh ketika pegang HP langsung. Cuma karena ada bumnya itu jadi kelihatan lebih gede, tebal ya. Cuma case-nya sendiri feel-nya tipis kok. Untuk bagian depan sendiri di sini lubangnya jelas kelihatan ya, karena dia nggak nutup bezelnya juga, nutup sama sekali dia. Terus di bagian depan juga bagian bagian layar itu sama layar itu hampir rata ya ketika saya pasang tempered glass Nilkin. Terus di sini bagian kameranya juga misah sama fingernya.
terus flashnya menyatu dengan kamera. Cuma ada satu kelemahan di sini adalah, nah iya, ini bagian kameranya masih lebih tinggi daripada case-nya. Untuk tombolnya benar-benar empuk ya, karena dia sangat menonjol sekali. Ini sangat empuk daripada case-case sebelumnya. Untuk lubangnya di sini juga pas, cuma ini apa ini? Oh, dapat yang cacat ya? Ya udah dapat cacat dikit nih di dekat itu lubang charger. Nggak apa-apa lah, ini murah ini. Itu lebih tinggi case gitu ya. Sorry, lebih tinggi kameranya daripada case-nya. Jadi kalau kalian taruh di meja, ya kameranya yang kena meja duluan. Tapi kalau kalian cari case yang tipis, maksudnya casanya beda karena ada list-listnya kayak hijau gini, ini salah satu pilihan yang saya rekomendasikan ya, karena satu tampil beda dan ini kayaknya juga belum banyak yang pakai. Unik aja lah menurut aku. Coba kalau kameranya tutup lebih bagus lagi nih. Terus yang kedua, ini case-nya mirip yang sebelumnya. Ini case translucent aeromat. Ini bedanya yang tadi kan ada bumnya gitu di tepi, cuma ini enggak. Di bagian belakang di sini kesannya agak-agak keset gitu, nggak selicin yang case sebelumnya. Kita pasang ya, ini case juta umat ya, karena murah banget ini. Ini saya beli warna merah supaya biar tampil beda aja gitu kalau dari depan. Terus di sini dia ini lebih tebal dari yang sebelumnya ya. Ini bagian depan sensornya aman, speakernya juga aman. Untuk bagian depannya layarnya juga dia masih lebih tinggi dari layar. Untuk tombolnya juga ya lumayan empuk lah. Terus di sini dia ada lubang buat gantungan tali. Jadi kalau kalian HP masih pakai tali, kalau ingin di leher ya inilah salah satunya. Terus bagian lubang-lubang bawahnya ini pas, baik dari speaker, charger, mic sama 3,5 mm jack audio. Untuk bagian kameranya di sini juga bisa, baik dari speaker dari finger sama kameranya. Untuk bumnya sendiri ketinggian kameranya sama case-nya tinggi kamera dikit ya. Tinggi kamera dikit. Bagian atas juga pas lubangnya. Ya, bisa dilihat pas. Terus apa lagi nih? Kesannya dia matte ya, keset gitu, dipegang juga kerasa agak tebal, case-nya tebal. Jadi cocok lah kalau kalian cari case yang misalnya tahan benturan kalau jatuh gitu. Ini bagus, dan pilihan warnanya juga banyak. Ini saya beli merah karena supaya lebih beda aja. Kalau HP lebih dari satu tiba-tiba semuanya hitam, layarnya kan sering ketukar. Jadi ini tampil beda dan cocok buat kalian yang ingin gonta-ganti casing satu model. Ini banyak pilihan. Untuk case selanjutnya di sini saya ambil dari case transparan. Ini namanya apa ya kemarin ya? Crystal case atau apalah. Di sini dia bentuknya bagian tepinya ada hitam, listnya hitam, terus ada tekstur karbon gitu. Ringnya bisa diputar 360 derajat. Bagian tepi dia rubber, bagian dalam dia polos seperti bagian belakang yaitu transparan. Langsung kita pasang aja. Ini case-nya fit dan ini case-nya agak tebal. Ini ya, untuk bagian depannya di sini dia lebih tinggi daripada layar. Terus speakernya juga terbuka, sensornya juga terbuka, jadi nggak keganggu. Terus apa lagi? Tombol. Ya oke, tombolnya di sini juga tepinya itu ada kayak jeda lubang gitu. Jadi kayak gini tuh biasanya lebih clicky, lebih enak buat di pencet-pencet lah ya. Apalagi nih. Terus dia di sini juga ada tempat buat gantungan tali, seperti yang tadi ya kalau kalian suka pakai tali. Terus di sini juga baik lubang jack audio, speaker, sama mic dan charger di sini juga pas. Semuanya benar-benar pas ke tengah gitu, nggak ke samping atau kanan atas. Terus di bagian atas juga pas lubangnya ya, baik IR blaster maupun secondary mic. Terus di bagian belakang di sini dia ada ringnya ya, jadi lebih tinggi dari kamera. Sedangkan untuk lubang kameranya sendiri dia masih lebih tinggi dikit. Untuk yang bagian atas lebih tinggi dikit daripada kamera. Cuma ketolok kok ini karena ada ringnya. Jadi kalau kalian taruh inilah yang akan kena ke meja dulu. Untuk model kamera sendiri dia misah ya. Ketiganya misah, baik dari kameranya, dari fingernya maupun dari flashnya. Ini semuanya misah. Jadi bagian belakang lebih tertutup dan juga tidak gampang kemasukan debu. Ini case ini cocok buat kalian yang cari case transparan
bisa dikasih gantungan tali, bisa kameranya juga aman, dan bisa meminimalisir masuknya debu karena bagian kameranya tertutup. Ini salah satu rekomendasi yang saya rekomendasikan ya. Case selanjutnya adalah case bracket autofocus ring. Ini salah satu case yang saya pakai. Di sini dia karena bagian kameranya aman ya, bisa dilihat ya, tertutup. Untuk bagian dalamnya di sini ada buat saluran atau aliran udara, supaya katanya sih HP-nya kalau panas bisa terkeluarkan dengan baik lah ya. Dari displaynya sih gitu penjelasannya. Oke, ini kita pasang. Ini salah satu case favorit saya ya. Oke, ya pembahasannya adalah pertama bagian speaker dia terbuka. Buat sensornya juga masih aman. Terus di bagian depan itu dia lebih tinggi daripada layar, jadi mau ditaruh model apa aja di meja itu aman. Dan yang istimewa adalah tombolnya. Ya, case jenis ini tuh tombolnya tuh clicky, enak empuk. Bagian bawah juga pas, baik dari lubang-lubangnya ya. Cuma speakernya kayaknya agak kurang maju dikit gitu ya, kurang ke atas. Cuma case-nya bener-bener yang ngefit banget sama HP-nya, jadi nggak longgar gitu, nggak gampang kemasukan debu. Apalagi ini kan case HP-nya kan dari polikarbonat. Bagian kameranya udah kelihatan ya, nggak usah dijelasin. Ini udah kelihatan banget aman, tertutup. Bahkan dari kameranya aja bisa jadi 4, ringnya bisa diputar 360 derajat. Bagian kamera, flash sama itunya semuanya misah. Ini bener-bener yang paling aman menutup semua bagian sih. Dan ini juga HP-nya casingnya juga nggak licin kok, enak dipegang. Ini salah satu rekomendasi buat kalian yang cari case, ada ringnya, kameranya aman banget. Ini salah satu rekomendasi yang patut buat kalian coba. Kemudian yang akan kita bahas adalah case Sandstone kalau nggak salah ya, Sandstone. Ini case-nya sebenarnya kayak mirip case hitam atau case polos biasa yang 10 ribuan. Cuma ini teksturnya dia ada pasir gitu, baik di bagian depan maupun tengah. Oke, langsung kita coba aja. Ini belakangan ini saya juga sering pakai ini karena tipis, kadang-kadang kan pengen casing yang tipis kan. Oke, ini casingnya ngefit sama HP-nya. Ini tipis banget sih ya. Oke, kita bahas ya. Untuk bagian depan ya, bagian depan di sini speakernya bisa dilihat ya, terbuka. Untuk sensornya juga aman. Sekali lagi karena ini case tipis, jadi untuk bagian depan mungkin lebih tinggi dari layar, tipis aja itu udah luar biasa bagus ya. Udah bagus, masih lebih tinggi kok walaupun dikit. Terus untuk bagian atas lubang-lubangnya juga pas, ear blasternya pas, jadi kalau masih dipakai buat remote aman. Untuk tombolnya sendiri lumayan empuk. Untuk bagian bawah lubangnya juga pas, semuanya yang pas ya, ke tengah gitu. Apalagi nih, oh ini ada tempat gantungan juga loh. Ini buat kalian yang tadi yang butuh gantungan HP, kasih tali ini cocok. Terus bagian belakang sama kayak case sebelumnya, ternyata bagian kameranya semuanya tertutup, terpisah dengan case. Terus bagian flash juga terpisah, bagian finger juga terpisah. Jadi ini simpulannya, ini cocok buat kalian yang cari case tipis tapi aman buat kamera karena kameranya ada tempatnya sendiri. Ini salah satu rekomendasi yang saya kasihkan. Cuma ini HP casingnya tipis, jadi jangan terlalu berharap buat menahan jika HP jatuh ya. Oke, case selanjutnya di sini adalah namanya case microfiber. Ada yang bilang case liquid karena dia belakangnya itu polos, di dalamnya itu ada kayak lapisan bludru gitu. Nah, ini polos ya. Nah, lapisannya ada kayak gini ya. Jadi katanya ini katanya sih kata sellernya ini aman buat HP. Oke, langsung kita pasang aja. Ini casingnya ngefit juga sama HP-nya. Kalau bedanya sama case sebelumnya, Sandstone, ini lebih tebel. Terus ini kayak teksturnya mungkin karena tadi kasar, ini lembut, jadi beda banget lah ya perseberangan. Ini buat speakernya aman ya, terbuka, sensornya juga aman. Di bagian depan juga bagian layarnya juga case-nya masih lebih tinggi daripada layar. Kemudian tombolnya di sini cuma tombolnya agak-agak keras ya, atau mungkin karena bahan yang dipakai kali.
Cuma terus di atas di sini bagian ear better sama secondary mic terbuka, bagus pas. Di sini juga ada tempat buat gantungan tali. Nah ini dia bagus, ini bagus sih menurut saya pribadi. Lubangnya, paling lubang speaker ya. Di sini bisa dilihat ya, dia bentuk titik-titik gitu. Jadi kesannya lebih elegan aja, lebih mewah lah. Terus di bagian belakang di sini bisa dilihat ya, sama kayak tadi yang saya tune. Di sini bagian flashnya, bagian fingernya, bagian kameranya terpisah. Bahkan bagian kameranya juga terpisah satu dengan yang lainnya. Oke, ini yang cocok buat kalian cari case yang soft case, tentunya soft case yang tertutup semuanya. Ini lebih tebal dari Shenhtune tadi, dan katanya ini lembut di dalam, jadi aman buat HP. Semoga backdoornya juga nggak jamuran ya, karena dia katanya lembut. Cuma karenanya plastik pasti udah jamuran biasanya. Terus kemudian di sini ada case armor lagi ya. Ini namanya case-nya ada yang bilang Transformer, ada yang bilang robot, ada yang bilang Black Panther, ada yang bilang Panther. Apapun itu, case-nya modelnya seperti ini. Bagian belakang itu berbahan dasar polikarbonat ya. Bagian tepinya dia bahannya rubber. Jadi kalau kalian masukin HP-nya harusnya sih aman. Yang fit banget ya. Oke, ini case-nya tebel karena armor ya. Ini tebel. Ini bagian atasnya speakernya terbuka. Terus bagian depan tentu saja dia lebih tinggi ya, namanya juga case armor. Terus apa lagi? Tebel sih ini kesannya. Untuk bagian atasnya sendiri pas ya lubangnya. Terus tombol-tombolnya juga di luar dugaan ini lebih clicky dari case sebelumnya. Terus di bagian bawah lubang-lubangnya juga pas ya. Cuma HP armor kayak gini memang kayak kesannya kurang rapi aja. Terus di sini juga ada buat gantungan tali. Terus bagian belakang bisa dilihat ya, untuk kameranya dia misah, cuma flashnya menyatu dengan kamera. Apalagi ada ring jadi aman ya, udah pasti aman lah orang ada ringnya. Kalau kamu taruh kan ringnya yang kena meja kan. Sedangkan untuk kamera sendiri kalau dilihat dari case-nya sih juga lebih tinggi case-nya sih. Bedanya juga tingginya juga lumayan. Ini case ini cocok buat kalian yang biasanya kegiatannya luar ruangan, karena kategori armor tuh biasanya diciptakan buat lebih tahan benturan. Ada ringnya juga cocok buat kalian yang suka nonton. Terus ada buat gantungan tali juga yang biasanya kalian suka gantung-gantung HP di tali. Ini salah satu rekomendasi yang bagus, yang cukup terjangkau dan banyak pilihan di pasaran ya, armor jenis ini. Oke, case selanjutnya ini adalah case salah satu kesukaan saya beberapa waktu lalu, yaitu case Deer. Ya, karena teksturnya dia seperti ada kain gitu di belakang, walaupun belakangnya seperti Burberry Blue Drew. Terus ada finishing jahitan gitu di tepi. Di bagian dalam dia halus. Oke, langsung kita pasang aja ya. Cuma sekarang agak susah cari case ini ya. Kalau dulu tuh heboh banget, rame, dan saya salah satu penggunanya karena enak pakai. Oke. Aduh, ngefit banget ya. Ya. Ini case-nya ngefit banget. Bagus nih, harusnya nggak terlalu banyak kemasukan debu. Case-nya sama sih, kayak cuma sebelumnya. Dia nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebel, enak sih dipegang. Teksturnya di bagian belakang juga enak. Terus bagian depan di sini yang udah bisa pakai drill lah ya, bagian semuanya aman lah ya, tertinggi baik depan. Cuma ini bagian depannya dia agak rata ya, tumben. Biasanya lebih tinggi loh ya. Bentar. Dia bagian depannya lebih depannya dia sama rata loh sama layar. Kebetulan ini saya pakai tempered glass ya. Ini bagian bawah semuanya pas ya. Lubang speakernya juga titik-titik gitu, bagus. Ini juga ada gantungan buat gantungan kalau kalian suka gantungan gitu, dikalungin di leher gitu kayak zaman dulu. Terus ini bagian flash sama kameranya tuh fingernya misah. Untuk ketinggiannya sendiri case-nya ini bentar. Ini lebih tinggi case ya daripada kamera ya. Lebih tinggi case walaupun tipis. Terus apa lagi ini? Oke. Ini cocok buat kalian yang cari case yang teksturnya kain gitulah ya.
Cuma untuk bagian layar ini nggak terlalu tinggi, dan perlu diketahui saya pakai tempered glass Nilkin dengan ketebalan 0,33 mm atau tiang tipe 9H ya. Oke, kita lanjut ke case berikutnya. Nah ini dia, ini salah satu case yang sekarang ini saya pakai dan nggak ganti-ganti. Ini adalah case Shun. Ya, case Shun ini di pasaran mulai harga dari 90 ribuan sampai 100 ribuan tergantung seller. Dan ini saya pilih yang matte, ini baru menurut saya, biasanya yang clear, karena matte itu tidak mudah menikan sidik jari. Nah, kalau case Shun itu kayak gini, ada tulisan Shun di bagian tepi. Nah, ini Shun, asli Shun ya. Karena banyak banget seller yang jual katanya Shun tapi harganya 20-30 ribu, ternyata bukan Shun asli yang seperti ini ya. Harusnya yang Shun asli itu ada tulisannya Shun di bagian tepi kiri seperti ini, Shun. Ini case baru kayak di pasaran. Saya udah pakainya di Xiaomi 9, Redmi Note 8 Pro, pakai ini, dan di Note 9 juga ini pakai ini. Nah, enaknya ada kesannya adalah HP-nya tulisan agak lebih kotak. Ya, saya suka HP yang agak kotak sih. Jadi kalau pakai sini tuh agak kotak gitu, jadi feel-nya beda. Dan bagian depan ini di sini dia lebih tinggi tipis daripada layar. Bagian atas presisi ya. Shun, ciri khas Shun itu emang kalau case mahal mah emang ya kita tahulah finishingnya gimana. Untuk bagian bawah juga dia pas ke tengah semuanya ya, bisa dilihat rapi kok, ini potongannya juga rapi. Ini dari semua case yang saya review ini ada satu yang terbaik ya. Terus di sini ada bumnya gitu di pojok, jadi kalau jatuh model miring gitu aman. Terus ini tombolnya dia agak ada jedanya dikit, dan ini tombolnya kliki loh. Ini salah satu HP terkliki, tombolnya terkliki yang pernah saya pakai. Dan di sini juga ada buat gantungan tali. Ini cocok buat kalian yang suka kegiatan luar ruangan ya, pakai tali gitu HP-nya. Ya, kesan Shun itu ada stikernya Shun ya. Jadi ini asli lah ya, Shun. Shun, bagus. Terus bagian belakang ya, sekali lagi saya beli yang matte ya. Ini bagian kameranya udahlah, betul lihat ya, aman. Tuh, dilihat juga aman, udah ketutup soalnya. Nggak usah dibahas lah. Oke, dari semua casing yang saya bahas, ini kayaknya ini yang bakalan saya pakai. Ini kesan matte-nya enak sih daripada yang clear. Kalau yang clear tuh masih dipegang gini ada bekas sidik jari. Cuma ini karena matte, model baru katanya, kata sellernya, ternyata enak dipegang dan juga nggak mudah ninggalin sidik jari. Warna HP-nya masih samar-samar terlihat, nggak sebening yang atau jelas yang jelas yang clear. Cuma karena nggak mudah ninggalin sidik jari, saya pilih ini karena tangan suka berkeringat. Oke, ini harganya mulai dari 80 ribuan sampai 100 ribuan tergantung seller, dan kayaknya hampir di semua marketplace ada ya yang jual. Oke, cukup sekian dulu video review atau ya rekomendasi case untuk Xiaomi Redmi Note 9. Mohon maaf saya tidak bisa menyertakan linknya karena nggak ada endorse, jadi saya akan menuliskan nama dari case-nya di deskripsi. Jadi kalian bisa copy atau kopas di marketplace, seharusnya sih otomatis keluar dari model case-nya ya. Jadi ya itu tadi videonya. Silahkan cari case yang sesuai kebutuhan Anda ya, karena biasanya cari case itu kan kadang-kadang karena biar tampil beda gitu, atau mungkin karena buat supaya kameranya aman, atau mungkin karena saya suka nonton jadi saya butuh yang ngedaringnya gitu. Jadi setiap orang beda, jadi saya rekomendasikan dari semuanya tadi sudah saya jelaskan, baik dari kameranya, bagian depan, dan juga bagian gantungan, lubang-lubang semuanya ya. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.